Hai guys, welcome to my vlog. Kembali lagi dengan aku di channel maulida.id. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, video kali ini bakal jadi video yang fantastis, bombastis, dan spektakuler. Iya, itu maksud saya, spektakuler ya. Di sini aku akan memberitahu kepada kalian beberapa tempat yang terkenal mistisnya. Yang terkenal apa? Horornya. Iya, itu. Jadi sebenarnya cerita-cerita ini tuh udah banyak banget beredar di sosial media, radio ataupun stasiun TV juga. Karena aku tahu warga plus 62 itu pada males ya baca ya. Jadi buat kalian yang suka banget atau pecinta horor, pecinta mistis, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, karena ini tuh bakal seru banget ceritanya. Dan aku bakal kasih pesan-pesan di akhir videonya, bukan di akhir video, di akhir ceritanya ya. Jadi tonton terus, jangan di skip, dan langsung aja ke videonya. Jadi guys, cerita pertama yaitu 1000 kisah horor di balik pintu Lawang Sewu, Semarang. Sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, Lawang Sewu kerap dijadikan lokasi syuting beberapa reality show misteri yang menunjukkan penampakan-penampakan makhluk gaib. Bahkan konon, di internet sempat tersiar kabar bahwa salah satu tak uji nyali di tempat ini meninggal secara tiba-tiba, secara misterius tak lama setelah proses syuting. Terletak di jantung kota Semarang, Lawang Sewu merupakan simbol kejayaan era kolonial Belanda di Indonesia. Fisik bangunannya sendiri tampak amat megah dan modern pada zamannya. Lorong-lorong bawah tanah yang tujuan utamanya adalah sebagai ruang sirkulasi udara juga difungsikan sebagai terowongan penghubung antara kediaman gubernur dan pelabuhan. Jadi guys, di dalam gedung Lawang Sewu itu terdapat lorong bawah tanah yang fungsi utamanya tuh sebagai sirkulasi udara. Tapi itu juga dijadikan tempat kediaman gubernur dan pelabuhan. Di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di gedung B dipergunakan sebagai penjara, di mana para tawanan disiksa dengan kejam. Lalu, kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Gila, kalian bisa bayangin gak sih? Kepalanya dipenggal dan ditumpukin di suatu sisi ruangan gitu. Itu bener-bener sih sadis, gila, itu kan kejam banget. Soalnya itu udah gak ada otak kali ya. Menaiki beberapa anak tangga ke lantai atas, suasana lebih mencekam lagi. Hantu seorang wanita muda yang nekat bunuh diri agar tidak disiksa, kabarnya sering gentayangan di area menara dengan kaki yang tidak menjejak lantai. Jadi dulunya tuh ada wanita-wanita tahanan gitu ya, di masa penjajahan dulu. Mereka tuh disiksa dengan sekejam itu gitu guys. Dan ada salah satu yang berpikir bahwa gue mending bunuh diri aja daripada gue disiksa kayak gitu. Ngeri banget sih ya. Jadi pesan di cerita pertama ini, kalian harus lebih banyak bersyukur. Kalian harus lebih banyak lagi bersyukur. Karena apa? Karena kalian hidup di masa sekarang gitu, bukan di masa dulu gitu, bukan di masa penjajahan gitu, bukan di masa Jepang. Kalian hidup di zaman sekarang yang apa-apa tuh serba mudah, serba teknologi, serba instan, ya seperti sekarang ini gitu. Jadi buat kalian semua, gunain waktu kalian dengan sebaik-baik mungkin, karena gak gampang juga hidup di masa penjajahan gitu. Dan kita yang masih hidup sekarang di zaman ini, kita harus lebih banyak bersyukur. Oke guys, lanjut. Cerita kedua yaitu
Misteri tragedi kereta maut, lintasan KA, Bintaro, dan stasiun Manggarai. Peristiwa berupa tabrakan maut antara dua kereta api yang terjadi pada Senin pagi, 19 Oktober 1987 di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam dunia transportasi Indonesia. Lebih dari 100 nyawa melayang, beberapa dari mereka bahkan ditemukan terpental jauh dari lokasi akibat hebatnya benturan. Sedangkan korban lainnya remuk tak bernyawa di antara himpitan besi-besi. Kondisinya pada saat itu benar-benar mengerikan. Bahkan butuh waktu sampai 2 hari untuk mengevakuasi seluruh korban jiwa. Gila sih. Bayangin juga, korbannya tuh sampai mental kemana-mana dan juga ada yang terhimpit sama besi-besi gitu. Ngeri banget sih. Aku bakal taruh ini fotonya di sini, kalian bisa lihat sendiri. Anehnya, sejak peristiwa tersebut, tingkat kecelakaan maut di jalur perlintasan kereta api tersebut dikabarkan meningkat. Terutama pada hari Senin. Kabarnya, banyak pengemudi kendaraan yang mengaku tidak mendengar sinyal kereta yang akan lewat. Tak hanya itu, konon tak sedikit pula pejalan kaki yang berjalan di atas rel tepat ke arah kereta yang sedang melaju. Menurut keyakinan masyarakat, perilaku aneh tersebut dikarenakan para korban dirasuki oleh hantu budek. Kecelakaan hebat terakhir terjadi di penghujung tahun 2013 ketika sebuah truk tangki dihajar oleh kereta api yang melaju sehingga mengakibatkan ledakan besar dan menewaskan 7 orang. Seketika, masyarakat pun menjuluki kejadian di perlintasan angker tersebut sebagai tragedi Bintaro. 2013 itu berarti baru aja ya guys, maksudnya belum lama banget gitu, baru beberapa tahun lalu. Itu tragedi terakhirnya. Cerita soal kereta api maut belum berhenti sampai situ. Selama berpuluh-puluh tahun, bangkai kereta api yang mengalami kecelakaan dari seluruh Jakarta dibawa dan disimpan di kuburan kereta di stasiun Manggarai. Meskipun kereta-kereta tersebut sudah berhenti beroperasi, namun masyarakat percaya bahwa arwah para korban masih berada di situ. Selain penampakan arwah gentayangan, konon di malam hari saat stasiun sudah tutup, sering terlihat kereta kosong tanpa penumpang yang melintas. Gila banget ya sih. Salah satu kisah paling aneh datang dari seorang mahasiswa yang mengaku melihat korban kecelakaan di dalam kereta yang ia tumpangi saat larut malam. Secara mengejutkan, setibanya di stasiun tujuan, kaki sang mahasiswa tersebut dipenuhi lecet. Ia lantas menceritakan pengalamannya tersebut kepada petugas keamanan. Anehnya, menurut si petugas pada jam tersebut tak ada kereta yang beroperasi. Dan ternyata sebetulnya si mahasiswa tanpa sadar telah berlari menempuh rute tersebut hingga kakinya luka-luka. Gila sih. Jadi setelah kecelakaan yang berturut-turut itu kan kecelakaan kereta yang pertama itu menyebabkan masyarakat tuh meyakini bahwa kecelakaan selanjutnya tuh terjadi karena banyaknya korban si kecelakaan pertama ini gitu. Kecelakaan terakhir itu terjadi di tahun 2013. Ceritanya tuh nggak berhenti di situ dan masih ada mahasiswa yang katanya menaiki kereta api di saat malam hari. Padahal malam hari itu kereta api itu nggak beroperasi gitu. Dia menaiki kereta itu dan pada saat turun dia melihat kakinya tuh lecet-lecet gitu. Lalu tanyalah dia ke petugas si keamanan itu di situ. Menurut si petugas keamanan ini, si mahasiswa ini ternyata tanpa sadar dia tuh udah berlari menempuh sejauh rute yang dia sadari pakai
kedua ini kalian harus lebih berhati-hati dalam melakukan apapun gitu, entah itu berkendara, entah itu apapun itu, kalian harus lebih berhati-hati. Dan sebelum melakukan aktivitas, lebih baik kalian baca dulu doa, baca bismillah gitu. Lanjut cerita ketiga, yaitu jangan lupa membunyikan klakson ketika melintas terowongan Casablanca. Setiap hari atau jam-jam kantor, terowongan Casablanca terkenal akan kepadatannya yang cukup parah. Hal ini dikarenakan terowongan tersebut merupakan salah satu jalur penghubung utama antara daerah Kampung Melayu dan pusat kota. Saking terbiasa dengan parahnya kemacetan yang terjadi di Jalan Casablanca, sampai-sampai kita lupa bahwa jalan tersebut menyimpan sebuah kisah angker. Walaupun jalan yang membentang sepanjang 8 km ini hanya lurus-lurus saja, anehnya ada saja kecelakaan yang terjadi setiap minggunya. Bahkan jalan layang yang baru dibuat melintas di atasnya saja sudah memakan beberapa korban jiwa. Kalau dirunut kembali, Jalan Casablanca dibangun pada tahun 80-an, di mana terowongannya melintasi lahan pemakaman Menteng Pulo. Pemindahan makam dan kerangka secara asal-asalan dikabarkan telah membuat para roh marah. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian merah. Jadi guys, di Jalan Casablanca ini itu tuh jalannya lurus. Cuma anehnya kenapa setiap minggunya tuh selalu terjadi kecelakaan gitu. Dan terowongannya tuh itu tuh melintasi tanah pemakaman, dan setelah pemakamannya dipindahkan, ada salah satu roh wanita berbaju merah yang sering menampakkan diri gitu. Karena apa? Karena cara memindahkan makamnya tuh asal-asalan gitu. Beberapa tahun kemudian, seseorang kakek ditemukan tewas tergantung dengan tali di lehernya, tepat di ujung terowongan. Oleh karena itu, mitos mengatakan bahwa Anda diharuskan membunyikan klakson sebanyak 3 kali ketika hendak memasuki terowongan tersebut supaya tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Iya sih, kayak kita lewat di depan orang tuh kita harus permisi juga gitu kan. Jadi sama aja dengan ini. Ya makhluk tuh ya, mungkin kalian ada yang percaya, ada yang tidak. Dan bagi yang percaya si makhluk ini ada, kita juga harus permisi gitu, nggak boleh asal nyolong aja gitu. Jadi pesan cerita ketiga ini, kalian seperti cerita kedua, kalian harus lebih berhati-hati dalam berkendara maupun lainnya. Jadi ya, untuk kalian semuanya tetap berhati-hati dalam menjalankan apapun itu, dan sebaiknya disertakan diawali dulu dengan bacaan bismillah ataupun doa. Oke? Lanjut cerita keempat. Epicentrum segitiga Bogor yang misterius, Gunung Salak. Dari sekian banyak lokasi paling angker di Indonesia, Gunung Salak merupakan tempat yang telah menelan korban jiwa paling banyak hingga saat ini. Meskipun tak setinggi gunung-gunung lain di Jawa, untuk menaklukkan gunung yang satu ini bukan perkara mudah, bahkan bagi pendaki berpengalaman sekalipun. Selain jalurnya yang berbahaya, danau dan gas beracun kerap memakan banyak korban setiap tahunnya. Mereka yang berhasil selamat mengisahkan pengalaman ngeri. Mereka berjalan melingkar terus-menerus tanpa henti selama berjam-jam, tak tentu arah di tengah hutan lebat. Kecelakaan pesawat terakhir di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Berarti belum lama ya, baru berapa tahun gitu. Ketika pesawat Superjet milik Rusia yang sedang diuji coba mendadak hilang kontak dan menabrak tebing hingga hancur berkeping-keping. Tak satu pun penumpangnya selamat.
kalian bisa lihat ya gambarnya ini sumpah keren banget, bisa hancur gitu kayak ini hancurnya parah sih. Oh my god. Namun yang bikin aneh, semua anggota tim penyelamat mengaku mendapatkan mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh seorang wanita misterius yang menuntun mereka ke sebuah rumah yang dihuni wanita-wanita cantik. Dan pada saat ekspedisi pencarian bangkai pesawat, tim penyelamat konon mendengar suara tangisan minta tolong dari seorang wanita. Namun setelah dicari ke sana kemari, mereka tak menemukan siapa-siapa. Dan anehnya lagi, suara tangisan tersebut datang dari lokasi kecelakaan pesawat tersebut. Jadi ada kecelakaan pesawat, sebuah pesawat milik Rusia. Itu kecelakaan menabrak tebing gunung Salak ini. Hancur loh guys, bisa bener-bener hancur berkeping-keping gitu. Sumpah sih ngeri banget. Jadi anggota penyelamatnya itu sebelum kejadian kecelakaan ini terjadi, mereka tuh mendapatkan mimpi yang sama gitu, yaitu didatangi seorang perempuan yang menuntun mereka ke suatu rumah yang banyak penghuni wanita-wanita cantik. Dan setelah mereka sedang mencari si korban-korban itu, ternyata mereka tuh mendengar suara tangisan perempuan. Tangisannya tuh dari arah si pesawat kecelakaan ini, di arah situ gitu. Tapi setelah dicari-cari tuh nggak ada gitu, nggak ada perempuan satupun gitu. Ngeri juga sih ya, aku merinding jadinya gitu. Lokasinya berada di Pasawahan Cicurug, Sukabumi. Jadi Gunung Salak itu berada di Sukabumi guys. Oke guys, jadi pesan di cerita keempat ini yaitu kalian tuh mau mendaki ataupun mau mendatangi tempat-tempat manapun itu gitu. Misalkan kalian mau berwisata ataupun kalian traveling ataupun kalian mendatangi suatu tempat gitu, kayak misalkan mendaki gunung, ke pantai, kemanapun itu, sebisa mungkin kalian harus ya assalamualaikum lah, kayak kita kan pendatang gitu, jadi harus sopan gitu sebisa mungkin. Dan niat kita pun tuh harus baik gitu. Kalau sekalipun kita punya niat buruk di dalam hati kita tuh pasti ya takutnya nanti bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Kalian datang ke suatu tempat manapun itu, sebaiknya ya berdoa dan ucapkan salam gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi ya guys. Dan mengunjungi tempat-tempat apapun itu, kalian juga harus pikirkan dulu sebelumnya, tempat ini aman enggak ya, tempat ini bisa nggak ya gue datengin gitu. Jadi jangan main berusaha aja gitu ya. Dari cerita tadi kalian harus ambil sisi positifnya, dan jadi kalian harus lebih bersyukur kalian hidup di masa ini, masa yang semuanya serba teknologi, masa yang semuanya lebih baik, kita lebih instan gitu. Jadi kalian harus menggunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin. Oke guys, aku rasa sampai sini dulu video aku hari ini. Aku ucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah menceritakan cerita tadi. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tapi kalau subscribe jangan lupa juga loncengnya dinyalain ya, biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Oke guys, dadah, see you to next video, bye bye.